Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama saya Bu Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan materi berkaitan dengan sub 1. Menurut Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan kelelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus tetap memiliki semangat untuk belajar. Sub 1. Hak dan kewajiban asasi manusia. Kita awali dengan memaknai hak asasi. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, yang didapatkan sejak ia lahir atau bahkan sebelum ia lahir. Sementara asasi ini bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang secara kodrati. Kita ketahui sekarang ada 3 hal yang melekat pada diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, kebahagiaan. 3 hal tersebut merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Satu hal yang mendasar tersebut dalam pengertian lain disebut sebagai hak asasi. Salah satu ahli, Profesor Dr. Maryam Budiharjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawahannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak dapat dipisahkan sebagai manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan sesuai harkat dan martabatnya. Secara garis besar, macam-macam hak asasi manusia ini dapat digolongkan menjadi 6. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. Hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Kebebasan berpendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, kebebasan memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya,
hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, kemudian ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, kemudian juga ada hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik, serta ada hak membuat dan mengajukan usulan petisi. Asasi hukum atau legal equality right, hak kebebasan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dapatkan layanan dan perlindungan hukum. 4. Hak asasi ekonomi atau property right, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, kebebasan melakukan jual beli, kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, atau hutang piutang, kebebasan memiliki sesuatu. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right, hak yang diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, kemudian ada hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. 6. Hak asasi sosial budaya, social culture right, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Hak menentukan dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Demikian pembahasan pada sub 1 mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dipelajari. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.